kebaikan Tuhan, bisa terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua pagi ini ya Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidup. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari naikkan terima kasih buat Tuhan, ucapan syukur. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan ini buat Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidup. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan untuk Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Mari sekali lagi, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih
buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Mari kita sembah dulu. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih. Kami berterima kasih. Uralabasi, aralabasanda. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Untuk penyertaan-Mu bagi kami Tuhan dalam tidur kami, sehingga kami boleh Kau beri waktu untuk kami bersaat teduh pagi ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, turunlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam saat teduh kami ini, sampai kami boleh menerima segala yang Kau berikan bagi kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu. Pagi ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema berbuat baik. Diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaatnya di Galatia. Kalau kita mencoba melihat kondisi saat itu, ini adalah peringatan atau pesan dari Tuhan melalui Rasul Paulus untuk kita berbuat baik, ya. Karena berbuat baik itu adalah karakter ilahi yang harus kita lakukan, karena itu juga merupakan kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah. Dalam ayat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ada dua hal yang disampaikan di sini, berbuat baik dan jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu di sini karena Rasul Paulus melalui Allah sudah melihat ada kondisi bagi warga kerajaannya yang mencapai kondisi jemu. Sehingga diperingatkan kepada kita agar jangan jemu-jemu. Seperti biasanya kalau kita melakukan sesuatu, kita jarang konsisten. Jarang kita boleh melakukan terus-menerus. Sehingga dalam ayat ini sudah diingatkan bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah karakter ilahi yang harus kita lakukan kalau kita katakan bahwa kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus hadir ke dunia memberikan pengajaran dan teladan bagi kita. Warga kerajaan Allah atau pengikut Kristus adalah orang-orang yang menuju karakter segambar dan serupa dengan Allah. Artinya proses berbuat baik ini harus kita lakukan tanpa jemu-jemu. Inilah satu pesan yang disampaikan pada kira-kira tahun 47 setelah Masehi atau setelah Tuhan Yesus naik. Dan pesan ini juga berlaku untuk kita. Karena keadaan saat itu juga terlihat
pada saat-saat sekarang, banyak di antara kita mungkin dia berbuat baik, tapi tidak konsisten. Dia merasa lelah untuk berbuat baik. Jadi nas ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita seturut dengan teladan Tuhan dalam berbuat baik. Dalam ayat ini juga dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Menuai artinya kita mendapatkan hasil dari sebuah taburan berbuat baik. Menuai artinya juga ada proses yang terjadi terus menerus. Kalau kita ingat pada sebuah tanaman, setelah bibit kita tabur, maka ada proses kita merawatnya, menyiramnya, memupuknya, sampai pada saatnya kita menuai. Di sini dikatakan bahwa sesuatu yang berbuat baik itu harus terus-menerus kita rawat, kita lakukan, dan pada saatnya kita akan menuai hasil dari perbuatan baik kita. Jadi di sini ada sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus. Berbuat baik bukan hanya sekali, berbuat baik terus-menerus dan kita rawat dengan hati kita, sehingga pada saatnya maka kita akan menuai. Tuayan itu akan kita pasti dapatkan kalau seluruh proses berbuat baik itu kita lakukan. Bisa kita terima pada saat waktu yang dekat, atau mungkin pada saat lain nantinya di surga. Ya, artinya di sini ada proses berbuat baik yang diperingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kondisi ini harus terjadi. Namun juga sudah diingatkan bahwa kondisi semu itu juga terjadi. Sehingga firman ini mengingatkan kita bahwa kita harus lawan kejemuan untuk berbuat baik. Jika tidak menjadi lemah, artinya kita menuai jika kita terus menerus konsisten untuk berbuat baik. Sekarang kita bisa melihat sebetulnya apa yang berbuat baik yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya. Di sini kita bisa lihat dalam Matius 3 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini firman Tuhan sampaikan. Berbuat baik antara lain seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana itu bisa kita lakukan setiap waktu. Di sini kata jemu-jemu mungkin berkata adalah bahwa kita lakukan itu setiap waktu. Berbuat baik kalau kita melihat pada diri kita itu bisa kita lakukan dari 3 hal ya. Mungkin ada banyak hal lagi, tapi di sini saya coba sampaikan. Kita berbuat baik dari kekayaan kita, dari apa yang kita dapatkan, dan kita bisa menyisihkannya untuk kita berbuat baik. Dan ini memang harus dari hati kita. Kunci berbuat baik harus dari hati. Jadi kalau dari kekayaan misalnya kita boleh menyisihkan uang kita untuk membantu seorang atau sebuah kelompok seperti panti asuhan. Juga berbuat baik kalau kita menyisihkan persembahan kita kepada gereja, karena kita tahu bahwa di gereja diperlukan biaya-biaya dalam penata layanannya. Jadi banyak hal dari kekayaan kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita boleh menyisihkannya untuk kita berbuat baik.
juga dari waktu kita. Mungkin kita terbatas dalam hal uang, tapi kita punya waktu. Kalau kita coba renungkan, kita bisa renungkan. Pagi ini kita bangun, kita bersyukur. Dan kita bisa renungkan dari pagi sampai kita kembali tidur untuk beristirahat. Waktu kita, sudahkah kita pergunakan untuk berbuat baik? Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan dari waktu kita ya. Antara lain mungkin kita bisa mengunjungi teman-teman yang sedang dirawat, atau juga mengunjungi sahabat, berbicara untuk memotivasi dan mengingatkan mereka untuk mereka bisa lebih baik lagi. Di samping waktu juga mungkin di antara kita punya keahlian. Keahlian kita bisa kita berbagi. Itu juga merupakan sebuah perbuatan baik yang boleh kita sampaikan, kita berikan. Sehingga seperti misalnya kita punya keahlian dalam pertanian, kita punya keahlian dalam memasak, dan ini banyak hal yang keahlian kita bisa kita bagikan ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan, dan itu sangat-sangat bisa kita lakukan. Namun ini juga menjadi sebuah kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah, di mana kita harus berbuat baik. Dan sekali lagi di sini diingatkan kita, dan ini harus kita lawan untuk tidak jemu-jemu. Jadi dalam nats kita ini kita betul-betul diingatkan ada hal bahwa ada kondisi pasti, ada kondisi yang mungkin akan kita hadapi bahwa kita akan jemu berbuat baik. Sehingga dan juga kita disampaikan di sini bahwa kita akan menuai. Sehingga ada satu proses menabur berbuat baik dan merawat berbuat baik dengan hati yang tulus, sehingga pada saatnya kita akan menuai. Karena itu janji Tuhan bahwa berbuat baik dia, sehingga pada saatnya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Artinya jika kita tidak jemu-jemu dan kita terus dengan semangat, dengan hati yang tulus melakukan kebaikan. Baik Bapak Ibu, itu firman Tuhan untuk kita pagi ini. Baik, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik Tuhan, Kau telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau telah mengingatkan kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik Tuhan. Tuhan beri kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh menggali diri kami Tuhan, untuk sehingga kami boleh dimampukan untuk berbuat baik Tuhan. Kau terus yang menuntun kami Tuhan, agar kami tidak pernah lelah untuk berbuat baik. Tuhan, pimpin Tuhan semua jemaat, semua pemirsa Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan, Kau pimpin mereka dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan bagi yang sedang sakit Tuhan. Kau beri dia kesembuhan, semangat untuk mereka terus berpenuh dengan pengharapan hanya kepadamu saja Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau yang pimpin Bapak Jokowi dan seluruh aparatnya Tuhan, untuk bisa membawa bangsa ini Tuhan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi sekarang Tuhan, khususnya masalah pandemi COVID Tuhan. Juga masalah perekonomian Tuhan, Kau tahu Tuhan bagaimana bangsa ini Tuhan sedang berada pada kondisi ekonomi yang kurang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan tuntunan-Mu akan menyertai Pak Jokowi untuk kami boleh keluar dari kondisi-kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran daripada
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.